Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba Rakadasar. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Miss Winda. Video sebelumnya kita udah membahas tentang bagaimana perjuangan aku saat daftar beasiswa Turki dulu. Sekarang aku mau cerita tentang saat aku wawancara tahun 2019 dan itu offline. Karena COVID belum muncul ya, COVID-19 belum muncul, dan kita berdoa semoga COVID-19 selesai dan teman-teman nanti bisa wawancaranya offline. Kalau misalnya nanti wawancaranya diselenggarakan online lagi, tapi mudah-mudahan informasi ini bisa sedikit membantu teman-teman. Di sini saya cerita pengalaman saya di tahun 2019. Itu ada 2 tempat wawancara, Aceh dan juga Jakarta. Di Aceh itu dilaksanakan selama 1 hari, kemudian di Jakarta itu diselenggarakan selama 5 atau 6 hari, aku lupa. Nah, di Aceh itu dilaksanakan paling terakhir ya teman-teman. Email wawancara itu diterima 10 hari sebelum wawancara kalau saya sendiri. Tapi ada juga teman-teman yang misalnya di Jakarta itu kan emailnya nggak sekali 1 hari itu langsung terima semuanya, tapi ada sekitar 3 hari gitu baru semuanya diterima gitu. Tahun kita itu yang daftar ada 6.000 orang, yang lulus wawancara itu cuma 300 orang teman-teman, tuh kan. Nah, jadi waktu itu kalau aku punya waktu 10 hari dan ada teman-teman yang misalnya wawancara di Jakarta itu kayak misalnya telat dapat email, mungkin hari terakhir dapat emailnya, mereka cuma punya waktu untuk mempersiapkan kayak 3 hari atau 5 hari sebelum wawancara. Jadi kalian tuh memang harus siap banget. Apa sih yang perlu kalian siapkan sebelum wawancara? Yang pertama itu kalian harus punya informasi sebanyak mungkin. Tanya teman-teman yang pernah ikut wawancara beasiswa, atau kalau misalnya nggak punya, kalian bisa lihat di YouTube channel, itu udah banyak banget yang membahas tentang itu di Google, dan kalian bisa juga tanya sama dosen kalian dan segala macamnya. Pokoknya perbanyak informasi tentang wawancara beasiswa. Kemudian kalau kalian udah punya banyak informasi, yang kedua yang harus kalian lakukan adalah kalian list pertanyaan yang kira-kira yang akan muncul dalam wawancara gitu. Ini apalagi buat kalian yang misalnya yang bahasa Inggrisnya kurang banget. Aku juga bahasa Inggris aku kurang banget, tapi alhamdulillah masih bisa speaking. Itu yang penting teman-teman, walaupun misalnya kalian nggak bisa bahasa Inggris bagus atau nggak punya TOEFL yang bagus gitu, yang penting kalian bisa speaking. Kalau misalnya teman-teman sekarang masih merasa bahasa Inggrisnya kurang bagus, kan praktek speaking lah dari sekarang, kan masih lama tuh waktunya ke wawancara. Siapa tahu nanti kalian bisa wawancara kan gitu kan. Yang penting nggak perlu grammar yang benar juga, yang penting mereka mengerti apa yang kalian sampaikan gitu. Nah, karena bahasa Inggris aku nggak terlalu bagus, aku tuh kayak aku tulis di kertas gitu, kira-kira pertanyaan ini aku akan jawab bagaimana, aku bikin konsepnya gitu. Teman-teman bisa hafalkan, atau misalnya kalian bisa bikin konsep aja, nanti kalian jabarkan segala macamnya, itu tergantung cara kalian gitu. Oke. Setelah list itu, kemudian kalian harus persiapkan berkas-berkas yang udah kalian upload di YTB, di websitenya YTB. Selain itu juga misalnya kalian punya publikasi segala macamnya, kalian bawa semuanya. Itu aku masih punya ini, itu taruh semua dokumen kalian itu dalam map. Kalian juga jangan lupa print sumarinya, terus panggilan wawancaranya itu kalian print semua, masukin ke map ini gitu. Nah, mapnya itu kurang lebih kayak gini teman-teman. Itu ada yang kayak ada plastiknya gitu, jadi nanti wawancaranya kan jadi mudah untuk melihat dokumen kalian gitu. Jadi nanti yang di dalamnya berkas itu kalian urutin. Kalau aku dulu yang pertama itu aku masukin kayak form ini panggilan wawancara yang aku print, terus kemudian halaman keduanya itu aku masukin fotokopi paspor, karena aku dulu pakai paspor ya. Pokoknya urutkan berdasarkan data yang kalian masukkan di website ITB ya, yang dari atas itu, data diri, kemudian ijazah segala macamnya, pokoknya diurutkan gitu. Sama ntar yang terakhir itu baru nanti kalian masukkan publikasi kalian segala macamnya ya, pokoknya urutkan kayak gitu ya, kalian tau lah ya kan.
Nah udah, kemudian berkas kalian udah siapkan juga. Kalau misalnya kan ada teman yang mau bikin tools atau alat bantu ketika nanti kalian mau wawancara, itu silahkan. Tapi pada masa saya itu di hari saya itu kayak nggak boleh gitu. Jadi wawancaranya cuma nggak boleh kita bawa apa-apa masuk ke dalam ruangan kecuali berkas-berkas. Jadi waktu itu aku udah bikin sih gitu mapping mau wawancara gitu, tapi karena nggak boleh ya udah aku masuk dengan berkas aja, dan alhamdulillah berjalan lancar gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba nanti ya silakan aja gitu, siapa tahu nanti boleh gitu kan. Dan jangan lupa jauh-jauh hari kalian persiapkan tiket juga dan tempat menginap, oke. Dan selanjutnya tips di hari wawancara, sebaiknya teman-teman tuh sampai di tempat wawancara itu 1 hari, maksudnya di kota kalian wawancara itu 1 hari sebelum wawancara, supaya kalian tuh punya waktu untuk supaya kalian tuh punya waktu untuk istirahat. Jadi saat wawancara itu kalian emang benar-benar udah fresh gitu. Dan di di panggilan interviewnya itu sebenarnya udah ada jamnya, jam berapa kita akan hadir. Misalnya jam 11.05, kalau aku dulu jam 11.50, jadi aku tuh hadirnya lebih awal gitu supaya aku tuh bisa tanya-tanya teman-teman yang wawancara itu, kayak misalnya kalian tadi wawancara tanya apa, terus kira-kira gimana pewawancaranya segala macamnya, jadi kan bisa dapat informasi lebih banyak gitu. Nah, makanya datangnya lebih awal, dan mereka itu waktunya nggak ngaret loh teman-teman. Itu kita bisa dapat wawancaranya itu lebih awal. Kalau aku di jadwalnya 11.50, ternyata aku wawancaranya lebih awal 11.30 gitu. Kemudian kalian harus berpakaian rapi, kalian boleh pakai baju kurung, batik, gamis, terserah. Kalau aku dulu pakai baju gamis kurung gitu. Terus ada juga yang kalau yang cowok pakai kemeja, terus pakai batik, jangan pakai jeans ya, pakai ini celana dasar gitu. Dan kalau yang di Aceh itu khusus buat yang S1 gitu, kalian tuh memang harus banget datang lebih awal, karena nanti kalian tuh ada yang namanya tes tertulis. Itu biasanya diselenggarakan serentak, jadi kalian tuh dimasukkan dalam satu ruangan, terus nanti kalian ngerjain tes tertulis itu. Kalau dulu kami tuh kayak pagi itu dari sampai jam 12 itu yang wawancara khusus untuk S3 sama S2. Terus siang harinya itu habis sholat zuhur ya, itu S1 dikumpulkan dalam ruangan, terus mereka mengerjakan soal untuk matematika dasar gitu. Terus baru setelah itu mereka diwawancara. Jadi S1 kalian tuh harus memang datang lebih awal gitu. Dan kemudian tips saat memasuki ruangan. Nah teman-teman, kalian tuh jangan masuk ruangan sebelum kalian dipanggil namanya, meskipun itu udah jadwalnya kalian, tapi kalian harus tunggu si pewawancara ini panggil nama kalian gitu. Biasanya saat setelah satu orang diwawancara itu, mereka tuh kayak punya waktu berdiskusi kayak 3-5 menit itu dulu, itu baru kalian akan dipanggil. Jadi meskipun kalian tahu kayak habis ini ini giliran aku, kalian nggak boleh masuk, kalian harus tetap tunggu dipanggil, karena bisa jadi pewawancara itu lagi diskusi gitu. Nah saat nama kalian dipanggil, kalian harus langsung masuk, ucapkan salam. Kalian bisa bilang assalamualaikum kalau dulu itu kan pewawancaranya orang Islam, alhamdulillah. Tapi bisa juga misalnya selamat siang kalau kalian nggak yakin mereka Islam, kayak selamat siang atau selamat pagi, tergantung waktunya, selamat sore gitu kan. Terus saat masuk gitu kan, kalian itu jangan duduk dulu sebelum dipersilakan gitu. Jadi saat masuk, kalian masuk berdiri aja dulu di samping mejanya, ya di samping tempat duduk kalian. Jadi itu nggak ada meja ya. Jadi pewawancaranya itu kalau nggak salah waktu saya itu ada 4 orang. Ada 4 orang. Iya, ada 4 orang. Jadi ada 2 orang yang kayak di depan komputer gitu, dan di depan saya itu ada 2 orang yang pakai
komputer gitu, pakai laptop di depan laptop gitu, dan mereka yang paling sering nanya. Oke, terus yang duanya itu ada di samping saya, yang satunya itu khusus untuk melihat berkas-berkas, terus yang satunya nah yang satunya itu pas itu beliau tuh bisa bahasa Indonesia waktu itu, cuma bahasa Indonesia itu beliau tuh juga sedikit banget, jadi memang tidak memungkinkan kita untuk memakai bahasa Indonesia untuk wawancara, tapi beliau juga berkontribusi dalam bertanya gitu, jadi sekitar ada 3 orang penanya kalau waktu itu, dan 1 orang khusus untuk yang ngurus berkas. Tapi pas aku semuanya bertanya sih, yang dari 4 orang itu. Nah, kalian udah masuk kan, terus kalian tuh dikasih kursi di tengah-tengah gitu, terus jangan duduk sebelum disuruh duduk. Kalau misalnya nggak disuruh duduk, kalian tanya may I sit please gitu, terus mereka bilang ya please gitu, terus kita duduk dan mereka akan minta berkas kita kasih berkas kita ke yang ini yang bersangkutan. Ada salah satu wawancara yang memang khusus untuk lihat berkas kita. Nah, saat kita duduk itu, nah ini baru mulai untuk wawancaranya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang aku mau cerita tentang saat wawancaranya. Jadi, pengalaman aku saat wawancara itu, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, sebenarnya ini pertanyaan umum yang pasti akan muncul saat kalian wawancara. Ceritakan tentang dirimu. Jadi saat menceritakan tentang dirimu itu jangan cuma teman-teman jawab, halo perkenalkan nama saya Winda, saya dari Kerinci dan saya tamatan S1 jurusan PG PAUD UNP. No, not like that. Tapi poin-poin yang harus kalian jelaskan, yang pertama adalah nama, asal, background kalian, terus kegiatan apa aja yang udah kalian lakukan selama kuliah, dan kontribusi kalian. Itu yang paling penting, 5 poin ini teman-teman. Nah, jadi kalau dulu itu aku jawabnya, yang pertama-tama jangan lupa bilang, first of all I would like to say thank you. Kita bilang terima kasih buat wawancara, ya supaya lebih sopan sedikit ya. Dan terus kita jawab tentang nama kita. Saya bilang nama saya Winda Trimia Utami. Saya berasal dari Kerinci. Saya menamatkan pendidikan saya di Universitas Negeri Padang selama masa studi 4 tahun dengan IPK 3,6 cum laude gitu. Selama saya kuliah, saya tidak hanya belajar saja, tapi juga saya mengambil beberapa kesempatan untuk aktif di organisasi kemahasiswaan di HIMA. Di sana saya bisa mengembangkan kepemimpinan dan kerjasama dengan tim, karena kita sering membuat acara seperti seminar, mengundang berbagai narasumber, bukan hanya dari Indonesia saja, tapi dari luar juga, untuk berbagi informasi atau pengetahuan kepada mahasiswa khususnya di jurusan pendidikan anak usia dini. Selain itu, saya juga pernah mengikuti exchange student ke Filipina di bawah naungan Simio, Si Teacher. Jadi kegiatan ini dikhususkan untuk mereka yang ya pokoknya jelaskan tentang kegiatan Simio dan Si Teacher itu. Kemudian saya jelaskan lagi ketertarikan saya dengan Turki, sehingga saya juga dalam proses mempelajari bahasa Turki little by little, karena dulu saya juga pernah ikut kayak ya kursus bahasa Turki gitulah gitu kan. Nah, jadi itu yang perlu kalian siapkan teman-teman. Itu konsep saya ya, saya lebih memilih kayak menjelaskan semuanya terlebih dahulu. Kenapa saya menjelaskan seperti itu teman-teman? Karena gini loh, ada 2 tipe wawancara. Kalian menunggu mereka bertanya atau kalian menjelaskan semuanya. Jadi kayak kalian memancing mereka tuh mau bahas tentang apa, tentang diri kalian gitu. Oke. Jadi penjelasan saya itu emang panjang banget waktu itu teman-teman. Kenapa? Karena saya mengantisipasi mereka bertanya banyak kepada saya.
karena bahasa Inggris saya kan cukupan. Kalau misalnya mereka yang bertanya kepada saya takutnya saya nggak paham. Jadi saya lebih memilih untuk menjelaskan semuanya sama mereka gitu. Dan juga saya memancing mereka bertanya tentang kegiatan, tentang sesuatu yang ingin pokoknya saya memancing mereka tuh bertanya tentang topik yang udah saya siapkan. Jadi makanya saya jelaskan tentang pengalaman saya itu. Nah, setelah mereka mendengar perkenalan saya tuh mereka mulai tertarik gitu. Oh, jadi kamu udah ini ya, udah belajar bahasa Turki juga. Ini tuh yang menyelenggarakannya siapa? Terus mereka tanya. Saya bilang ini mahasiswa Indonesia, tapi dia bisa bahasa Turki. Apakah dia pernah ke Turki? Apakah dia alumni Turki? Segala macam. Saya bilang tidak, dia belajar sendiri dan dia menyelenggarakannya di bawah organisasi ini segala macamnya gitu kan. Terus mereka juga bertanya, oh ya tadi kamu bilang ini nih, kamu bilang kamu pernah ikut exchange student ke Filipina, katanya iya. Di sana kamu ngapain aja gitu. Nah, saya jawablah di Filipina itu dulu itu saya ngajar di sekolah di salah satu universitas mana gitu. Saya jelaskan di universitas ini. Terus kamu ngapain aja tuh di Filipina selain ngajar, apa yang kamu dapatkan, bisa ceritakan nggak? Nah, terus saya ceritakan begini kan, saya di Filipina itu dulu saya ngajar bla bla segala macamnya. Selain itu saya juga mempelajari tentang budaya mereka segala macamnya. Terus mereka juga tanya, oh ya selama kamu itu saya lihat di sini katanya gitu kan, kamu banyak organisasi itu, kamu bisa jelaskan dampak organisasi ke pembelajaran kamu? Ya saya jelaskan bla bla segala macamnya gitu kan. Nah, itu trik saya ketika wawancara, karena saya nggak mau mereka itu bertanya di luar ekspektasi saya atau kayak di luar konsep yang saya buat, karena saya takut bahasa Inggris saya kan kurang. Jadi karena udah saya bikin kayak tadi, udah saya perkenalan diri kayak yang panjang kayak awal tadi, jadi mereka itu nanyanya jadi pokoknya kita tuh bikin mereka tertarik lah sama kita gitu dari perkenalan diri kita. Jadi itu kayak dari perkenalan diri itu jadi rentetan-rentetan pertanyaan gitu. Nah, terus yang paling fokus yang untuk S2 itu sebenarnya penelitian kita teman-teman. Jadi mereka akan bertanya tentang penelitian kita. Judul penelitian kamu itu apa, terus kamu itu apa sih manfaat penelitiannya, segala macamnya. Pokoknya isi dari research proposal kita itu memang kayak digali banget sama mereka gitu. Dan mereka itu sebenarnya juga akan lihat teman-teman jangan takut, wawancaranya itu kayak kind banget dan ramah banget, itu akan bikin kalian kayak nyaman banget saat wawancara. Dan mereka juga akan lihat situasi kalian saat wawancara. Kalau dulu itu pas aku wawancaranya sekitar kayak 20 menit lebih gitu. Ada teman-teman yang cuma 10 menit, 15 menit. Jadi mereka itu kalau misalnya udah interest sama kita tuh kayak wawancara itu kayak dilamain gitu. Banyak yang ditanya. Jadi aku itu memang lebih banyak membahas tentang penelitian aku, dan mereka dulu kayak mempermasalahkan penelitian aku. Ini penelitian kamu kan di Indonesia, ini tentang budaya daerah di Indonesia, dan sepertinya kamu tidak akan menemukan dosen di Indonesia di Turki nanti yang akan bisa membimbing kamu dengan judul yang seperti ini. Pokoknya mereka itu sebenarnya lihat kita, kalau misalnya kita pede, mereka itu akan cari celah di mana mereka itu bisa nyalahin kita, dan kita harus siap dengan itu. Jadi saya dulu alhamdulillah saya udah siapin, dan saya kira-kira saya udah siapin, dan karena saya tahu mereka pasti akan nyari celah-kesalahan saya. Jadi dari LOI saya itu saya lihat kira-kira kesalahannya di mana. Oh ya, saya membahas tentang budaya daerah Indonesia. Terus dosen di Turki kayaknya pasti akan susah. Pokoknya saya cari dosen di Turki yang memang interest dengan culture gitu. Terus saat mereka tanya kayak gini, kamu tuh kayaknya nggak bisa di Turki soalnya budaya daerah Indonesia.
kamu kan susah nemuin profesor yang bisa membimbing kamu. Terus saya bilang kan, oh ya kebetulan saya sudah membuka website universitas. Waktu itu saya sempat liatin kayak di Anadolu University ini ada beberapa dosen yang memang mereka itu interestnya dengan budaya, itu perbandingan budaya antara dua between two country gitu kan. Terus mereka juga suka membahas tentang perbandingan pendidikan antara dua negara. Jadi saya pikir dengan penelitian saya tentang budaya daerah ini akan menambah warna baru dalam penelitian di Turki gitu. Dan saya yakin dan mereka juga bikin visi misi mereka dari Anadolu University ini, udah saya catat tuh visi misi mereka dalam Anadolu University ini. Salah satunya itu kayak mempelajari culture dari negara lain. Itu ada di pendidikan anak usia dini di Anadolu University. Dulu saya sampai segitunya mempersiapkan gitu loh teman-teman. Jadi mereka tuh kayak oh iya oke gitu. Tapi itu masih sulit juga karena mereka pokoknya didebat terus, sampai saya bilang kayak gini. Akhirnya saya bilang kayak gini, nothing impossible gitu. Selama kita percaya dengan Tuhan, jangankan hal yang mustahil, jangankan hal yang sulit, hal mustahil bisa terjadi. Saya yakin saya bisa menemukan dosen yang bisa membimbing saya. Akhirnya mereka ya oke, ya udah gitu kan. Terus mereka juga tanya aku waktu itu, sekarang kamu itu kegiatannya apa aja? Bilang aku lagi ngajar privat, ngajar anak-anak membaca, terus juga terus mereka bilang sekarang kamu udah pernah daftar di salah satu universitas di Indonesia nggak gitu. Aku bilang aku udah daftar, terus aku juga udah diterima sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Indonesia gitu kan. Terus mereka bilang, kalau seandainya misalnya kamu itu nggak lulus di beasiswa Turki gimana? Saya bilang saya akan melanjutkan pendidikan di Indonesia dan nanti ketika S3 saya akan mencoba lagi untuk masuk ke beasiswa Turki. Terus mereka bilang, terus kalau seandainya kamu lulus, kamu pilihnya di Turki atau di Indonesia? Saya bilang saya akan pilih di Turki. Dan kamu akan meninggalkan pendidikan kamu di Indonesia. Saya bilang, oh iya. Saya bilang saya akan mengikuti saya akan meninggalkan yang di Indonesia dan akan pergi ke Turki. Terus mereka tanya kayak biaya pendidikan di Indonesia yang S2 itu berapa kamu bayarnya? Ya aku jelasin aja apa adanya. Sebenarnya waktu itu aku jadi bingung banget, ya Allah kayaknya aku nggak bakal lulus nih, kenapa aku ceritain tentang itu gitu kan. Tapi yang jadi poin itu adalah keyakinan kita, ketegasan kita saat menjawab, dan gimana cara kita bikin mereka tertarik dengan kita. Kurang lebih sih itu yang ditanya sama aku gitu kan, yang tentang kita, terus pengalaman organisasi kita, kontribusi kita, dan yang terpenting research proposal kita, terus future plan kita itu bagaimana. Itu yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam wawancara di YTB ini. Ini beda banget sama yang wawancara S1. Kalau S1 itu kayak masih dasar banget, kayak kenapa kamu pilih Turki segala macamnya. Tapi kalau yang S2 itu memang akan lebih ditekankan ke research proposal kalian. Jadi kalian harus pelajari banget gitu. Dan kalian juga kalau misalnya kalian harus cari informasi kira-kira ada nggak dosen yang cocok dengan penelitian kalian. Itu harus kalian cari, karena nanti itu bisa jadi bumerang kayak buat kalian gitu. Nah gitu kan. Nah terus kayaknya itu sih gitu. Dan aku tuh wawancaranya sampai 22 menit gitu, dan teman-teman lain cuma kayak 10-15 menit, dan aku lumayan lama. Dan itu nggak terasa banget gitu. Pas udah wawancara gitu aku dan mereka bilang ya udah cukup, kayak kamu udah boleh keluar gitu. Aku bilang udah aja gitu kan, kayaknya baru sebentar deh wawancaranya gitu. Tapi pas keluar teman-teman bilang lumayan lama ya, yang 22 menit katanya. Yang teman-teman tadi cuma kayak 15 menit gitu, kok kamu lama gitu. Jadi kalau pewawancara itu kalau udah interest banget sama kalian tuh kayak mereka tuh kayak bikin banyak pertanyaan dan lama-lama. Tapi kalau misalnya kalian dari awalnya juga udah terbata-bata dan sulit untuk menjawab pertanyaan,
palingan kalian juga ada yang cuma 5 menit yang S1 gitu kan, dia susah bahasa Inggris, terus juga pas di pilihan jurusannya dia juga pilih kayak 12 jenis jurusan gitu, jadi saat wawancara dia udah ini pewawancaranya udah ya udah deh gitu, sulit juga dia menjawabnya, 5 menit udah selesai disuruh keluar. Jadi itu tergantung kalian gimana cara bikin mereka tertarik dengan kalian. Kalau saya tadi udah saya bagi tips, yaitu saya ceritakan semuanya terlebih dahulu untuk memancing mereka gimana caranya mereka itu bertanya di bagian yang ini saja, jangan sampai mereka bertanya di bagian yang lain. Jadi makanya saya pancing mereka untuk bertanya gitu. Makasih ya teman-teman, mungkin itu aja. Nanti kalau misalnya ada informasi lain, mungkin kita akan buat di video selanjutnya tentang tahap-tahap ketika nanti kalian udah lulus dari wawancara. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.